adalah dalam rangka membahas surat Presiden RI kepada DPR RI untuk meminta pertimbangan. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden nomor R43/Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian gerasi atas nama saudara Tom Lembong. Abolisi terhadap Tom Lembong. Nomor Pres R43/Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas surat Presiden nomor 42 Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Demikian hasil rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR RI pada malam hari ini atas permintaan pertimbangan dan persetujuan surat dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Bagaimana orang bisa dinyatakan jahat kalau dia dinyatakan tidak punya niat jahat? Ya. Nah, itulah kasus Tom. Mungkin ya, pertama di muka bumi. Kebetulan Tom Lembong adalah penasehat Presiden Joko Widodo ketika pemilu dan jadi menteri, gitu ya. Ya. Pasti Presiden Joko Widodo paham betul kapasitas dan kapabilitas Tom Lembong dalam politik. Faktanya dia punya jejaring yang luar biasa dan dia memenangkan Presiden Joko Widodo. Ya. Jadi jangan-jangan nih orang cukup berbahaya nih kalau di 2029 masih bebas. Kalau menteri yang dipilih adalah penganut kapitalis dan paham itu terlarang, yang salah presidennya dong. Assalamualaikum, kembali lagi hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim ya? Kayak RDI, Mas. Kembali lagi di program Bikin Terang. Bikin Terang. Saya Gaim Portusigit. Saya Anissa Dasuki. Anissa Dasuki. Kita tidak berdua aja. Kita hari ini bahas yang lagi panas karena yang 4,5 tahun bukan cuma ngerebus mie instan, tapi ada 4,5 tahun penjara. Ya, kita masih membahas soal vonis Tom Lembong yang sekarang ini masih jadi perbincangan publik di mana-mana, dan kita tahu dari mulai artis, komedian, komika semuanya bersuara ya. Sampai kemarin tuh di Reels seliweran ada rapnya lah, apalnya lah. Iya, bener. Dan yang terbaru akhirnya kuasa hukum Tom Lembong mengajukan banding ya terhadap putusan yang kemarin, dan salah satu alasannya adalah karena putusan dari hakim itu dianggap kurang tepat, dan yang juga sempat disisupkan adalah soal menyebutkan terkait dengan Tom Lembong pendukung ekonomi kapitalis. Dan kita akan bahas ini banyak hal tentang putusan ini bersama pakar hukum tata negara Bang Ferry Amsari. Apa kabar Bang? Alhamdulillah kabar baik. Sehat ya? Langsung aja nih, emang ekonomi kapitalis bisa dipidana? Banyak dong yang dipenjara. Ya banyak semua lah. pengusaha dipenjara. Semua pebisnis. Iya, jelas. Barusan negara kita bekerja sama dengan negara paling kapitalis di muka bumi. Berarti seluruh penyelenggara negara yang berkaitan dengan bisnis ekonomi dengan negara kapitalis harus dianggap penganut ekonomi kapitalis dan harus dipidanakan karena itu adalah paham ekonomi yang salah ya.
Mas Kait langsung bengong. Ini juga loh. Kita bukan penganut komunis ya. Kalau kita penganut komunis wajar kayak gitu kali. Tapi kenapa tiba-tiba hakimnya menyebutkan kata kapitalis sebagai bagian dari putusan? Apakah karena Pak Prabowo sering pidato kapitalis, kita harus meninggalkan ekonomi kapitalis gitu? Ya, tidak dijelaskan soal kaitannya dengan pidato Pak Prabowo, tapi beliau hakim menganggap itu sesuatu yang bisa memberatkan karena Tom punya paham itu, sehingga kepentingan bisnis selalu dikedepankan daripada kepentingan publik. Padahal kita kan penganut pasal 33 ya, yang mengatakan prinsip kekeluargaan Pancasila adalah bagian dari gagasan ekonomi kita. Tapi saya merasa ya janggal saja sebuah paham di hukum. Sebuah paham di hukum. Ya, paham di hukum itu aneh. Kecuali itu, memang paham yang bertentangan dengan paham, ya kayak misalnya komunis gitu. Ya paham itu kan ada di sini gitu ya. Di kepala. Di kepala pikiran gitu ya. Lalu kalau dia diterapkan kan gampangnya begini. Kalau menteri yang dipilih adalah penganut kapitalis dan paham itu terlarang, yang salah presidennya dong. Kenapa dipilih? Pasal 17 Undang-Undang Dasar itu eksplisit menyebutkan bahwa presiden itu dibantu oleh menteri-menteri. Itu pembantunya yang punya paham kapitalis. Siapa yang milih pembantu? Adalah penganut kapitalis juga. Nggak mungkin dia anti paham ekonomi kapitalis, memilih pembantu yang kapitalis. Jadi kalau paham itu dianggap salah, yang menentukan orang yang paham ekonomi itu sebagai menterinya, salah dong. Jadi makanya bagi saya logika itu tidak masuk akal kalau itu menjadi alasan pemberatan hukuman dan lain-lain. Apalagi kalau dipenuhi sebagai unsur ya, saya merasa ya dicari-cari lah. Sebelumnya belum pernah ada orang yang punya paham tertentu, kapitalis, sosialis, marxis atau segala macam. Di negara yang otoriter ya, berbasis dengan upaya pemaksaan ya, tidak demokratis, segala hal ada. Itu bisa. Ya. Zaman Hitler semua salah itu, di zaman Orde Baru semua salah. Jadi ini pemerintahan demokratis atau tidak berdasarkan hukum atau kebencian politis. Kalau kebencian politis dasarnya semua bisa dicari. Saya juga bisa bantu cariin tuh apa saja kesalahan yang perlu diperberat gitu ya. Tapi putusan ini membuat banyak orang akhirnya berpikir juga, terutama para pejabat. Karena bisa jadi setelah dia tidak menjabat 5 atau 10 tahun ke depan, dia bisa akan diproses. Iya, karena contohnya sudah ada sudah ya. Ada. Tidak ada guilty mind, tidak ada niat jahat, tidak ada mens rea, bisa. Iya, bisa kena. Bisa kena. Kalau kayak kereta cepat ya, kan masih rugi. IKN juga masih kan belum rugi. jelas. Ya. Tidak ada mens rea-nya loh. Iya, Mereka iya. yang berinvestasi di IKN Masuk. nggak ada mens rea, tapi negara rugi kan? Berarti bisa kena juga tuh. Bisa kena tuh. Kalau dalam konteks kasus Tom ya, tidak ada penjelasan negara rugi. Karena kan bisa dijelaskan dalam praktik di era Tom itu, surplus itu tidaklah surplus gula ya. Karena keterbatasan hanya stok yang mampu bertahan untuk 1 bulan. Jadi ada niat baik supaya keterbatasan stok gula ini dipenuhi. Ya negara pasti tidak rugi. Kan sudah dijelaskan ada yang dapat untung dari kebijakan ini, pasti tidak rugi kan? Nah, tidak semua yang untung itu adalah tindak pidana. Orang sedang berbisnis kok dilarang cari untung. Nah, gimana ceritanya? Jadi kalau misalnya dari cerita ini, Bang Ferry, perusahaan pun yang bekerja sama dengan pemerintah itu nggak boleh untung sebenarnya. Iya, karena untung adalah salahnya. ya untung itu yang untung yang sewajarnya, kecuali ada untung yang tidak masuk akal. Misalnya saya jual gelas ini modalnya 1.000 misalnya, saya cari untung dari Mbak Nisa, saya jual 1.500, masih wajar. Ya. Tapi kalau saya modalnya 1.000, saya jual 100.000, itu ada yang janggal tuh. Kok terlalu banyak mencari untung, apalagi bisnis negara kan, yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Nah itu problematikanya bagi saya kasus ini. Belum lagi hakim itu ya
bagi saya tidak terlalu terang mengatakan ini orang punya niat jahat atau tidak. Karena di dalam putusan itu kalau kita baca kan ada upaya membuktikan niat jahat. Ya. Hakim mengatakan tidak ada niat jahat. Tapi dalam putusan itu disebutkan ditemukan kelalaian. Padahal kelalaian bagian dari niat jahat gitu ya. Saya hanya menyampaikan bahwa kebijakan itu harus ditaati. Kalau kita bicara diskresi, itu kebijaksanaan. Ya, shadow withholding itu diskresi. Itu yang relatif ditempatkan di mana. Tapi kalau kebijakan itu norma. Wajib ditaati selama kita masih tinggal di tempat di mana norma itu digunakan, ditentukan. Jadi jangan salah arti, beda sedikit. Tapi itu diskresi itu kebijaksanaan. Mens rea apa? Saya tegaskan, mens rea tidak hanya melekat dan berbahaya untuk tipikor. Tidak ada bahayanya apa-apa itu. Artinya apakah kalau mens rea tidak ada, timbul keadaan. Saya harus jelaskan tegas ini. Kalau kita mengatakan melihat suatu kejadian di dalam perbuatan dan keadaan. Keadaan ini dengan tidak sadar pun kalau menimbulkan akibat itu ada pertanggungjawab hukum. Kita nggak punya niat membunuh orang melalui dengan apapun, kendaraan mobil atau motor. Tapi terjadi kita tabrak dan mati. Tidak ada mens rea. Tidak ada niat jahat. Kita tetap harus bertanggung jawab karena kekurang hati-hatian. Artinya apa? Bahwa semua itu bisa digunakan secara bersama-sama, tetapi harus dipandang tidak semuanya berguna. Tidak harus semuanya kalau dalam mens rea tidak usah dihukum. Tidak begitu. Itu harus diteliti, dievaluasi apa nilai-nilai yang terjadi. Jadi ada kejadian, ada perbuatan, ada keadaan yang saling ada persesuaian. Itu untuk menyikapi sebuah hal, termasuk putusan Tom Lembong ini. Mens rea itu, klien itu bagian dari mens rea itu? Ya, jadi mungkin ya ini perlu dijelaskan agak sedikit geser ya. Sebelum saya menjelaskan terlalu pidana, karena saya hukum tata negara ya bukan hukum pidana, saya perlu jelaskan kenapa orang hukum tata negara wajib menjelaskan hukum pidana. Karena semua gerak negara ini diatur oleh Undang-Undang Dasar, termasuk pembatasan hak. Begitu masuk wilayah pidana, kita semua akan dapat pembatasan hak. Dulunya merdeka, dipidana. Mbak Nisa bisa kemana-mana, begitu ditahan, hilang haknya. Ya. Itu diperbolehkan. Di mana diatur di Undang-Undang Dasar? Pasal 28I, 28J. Ada pembatasan hak karena undang-undang. Nah, undang-undang pidana nih yang mau kita bicarakan. Kami tidak bisa mengatur di konstitusi atau belajar konstitusi tanpa paham apa konteks pidana. Nah, pemahaman saya, sebagaimana banyak pemahaman orang hukum, tidak ada kejahatan tanpa niat jahat. Niat jahat itu apa? Niat jahat itu, Mas Gaib, bukan kayak sholat, kayak ibadah atau niat baik. Ada sengaja aku ya, nah, itu enggak. Dia dibuktikan karena 4 hal. Ya. 4 hal itu dalam konteks wacana hukum pidana Belanda disebut 2 hal. 2 hal itu dolus culpa, kesengajaan dan kelalaian. Dalam konsep hukum common law dibagi 4, 2 ini menjadi 4. Dolus kesengajaan itu dibagi 2 hal, yaitu purposely dan knowingly. Dengan sengaja dan mengetahui, dengan sadar. Ya. Sementara culpa yang lalai dibagi 2 juga. Recklessly, negligent. Sembrono dan lalai. Jadi kalau dirimu harusnya tidak sembrono, nabrak orang di tengah jalan, itu ada unsur niat jahatnya. Harusnya jangan sembrono dong. Sudah dewasa, punya pikiran, kesembronoan itu bisa berdampak kepada kecelakaan bagi orang lain atau nyawa orang lain. Nah, karena 2-4 ini perlu betul-betul clear dijelaskan. Nah, kalau tidak ada, nah pahamnya di mana-mana ya. Hans Strauss Sonderschule ya. Tidak ada kejahatan tanpa ada kesalahan. Bagaimana orang bisa dinyatakan jahat kalau dia dinyatakan tidak punya niat jahat? Nah, itulah kasus Tom. Mungkin ya, pertama di muka bumi, mungkin saya belum melakukan penelitian. Ada kejahatan tanpa niat jahat dalam sebuah peradilan
yang digagas dalam ketatanegaraan kita menyatakan tidak ada niat jahat tetapi dia dipidana. Ini contoh, Mas, anak-anak kecil, kenapa kalau dia melakukan sesuatu yang hasilnya adalah kecelakaan tidak dinyatakan pidana? Karena tidak mungkin anak kecil punya niat jahat. Adakah anak kecil punya niat jahat? Mungkin ada, tetapi usianya menurut psikologi dalam kebijaksanaan negara, dia tidak dinyatakan terpidana, tapi orang yang perlu dibina. Jadi nggak bisa dia dinyatakannya. Beda, Mas Gaib, kalau mengaku-ngaku saya tidak punya niat jahat, nggak bisa. Nggak bisa dalil ucapan di bibir sebagai niat jahat, harus diperiksa. Apakah dia ada kesengajaan, ya? Apakah ada pengetahuannya itu bahwa itu niat jahat, apalagi orang hukum ya. Apalagi orang ekonomi, kalau tidak tahu sebuah kebijakan punya niat jahat, itu aneh juga. Apalagi kalau dia sembrono dan lalai. Jadi bagi saya, Tom dan kasus-kasus yang berkaitan dengan nuansa politik, punya dugaan, kuat dugaan, memang direkayasa untuk kemudian kepentingan-kepentingan Atau Bang, tertentu. mungkin bisa jadi hakimnya yang tidak mau membebaskan terpidana korupsi. Tidak mau memberikan putusan bebas pada terpidana korupsi. Ya, Terdakwa korupsi. Kalau dia tidak punya niat jahat, kasus tidak bisa dibuktikan, hakim itu wajib kemudian membebaskannya. Kalau Mbak Nisa mau main ke kampusku, kalau mau ya. Di kampusku itu aku pernah berapa kali cerita nih. Di kampusku itu begitu masuk pertama kali di kampus kami, Fakultas Hukum itu ada tulisan 2 dari 3 hakim masuk neraka. Itu di Unan ya? Di Unan. Nanti Mas Gaib jalan-jalan ke Unan. Baru masuk gerbang kami itu ditulis besar-besar. Di FH. Di Fakultas Hukum. 2 dari 3 hakim masuk neraka. 2 itu siapa? 1 hakim bodoh. Jadi hakim dilarang bodoh. Jadi tidak mungkin ada hakim yang bodoh. Kedua, hakim dia pintar, tapi dia merusak hukum, melalaikan hukum, merekayasa hukum, itu masuk neraka. Jadi, kalau ada argumentasi mengatakan hakim kemudian tidak mau membebaskan terdakwa korupsi, pertanyaannya orang ini terbukti bersalah atau tidak? Kalau tidak, dia akan terkena 2 syarat masuk neraka itu tadi. 1, dia bodoh, ini hukumnya begini, harusnya dia bebaskan. Kedua, dia pintar tapi mempermainkan hukum. Nah, itu ancaman akhirat. Di dunia mestinya ada ya. Kalau dia tidak paham ya Komisi Yudisial sama Bawasnya Mahkamah Agung bertindaklah. Kok aneh begini? Dinyatakan tidak ada mens rea tapi ditemukan kelalaian, itu gimana ceritanya? Tapi ini saya salut, Bang Ferry. Biasanya kalau kasus hukum yang public exposure-nya itu tinggi, biasanya peradilan tuh akan terpengaruh. Ini enggak loh. Enggak terpengaruh. Lihat kasus Jessica, ya kan? Terpengaruh, ini enggak loh. Hebat. Ya, peradilan yang baik memang tidak boleh terpengaruh siapapun. Tetapi bukan berarti karena tidak terpengaruh tidak punya dalil yang kuat. Jadi di kami itu banyak ya bisa dijelaskan oleh William Wilson ya. Yang paling terkenal adalah Simon gitu ya. Guru banyak orang soal pidana, Prof. Mulyano mengatakan ya gitu. Actus non facit, tidak bisa orang dihukum ya. Reum nitis men sit rea, itu bunyinya. Tidak bisa orang dipidana, disalahkan kalau memang tidak ditemukan kesalahannya. Nah, jangan kemudian kami kebal dari dorongan publik, tekanan publik, tapi ya udah kita hukum saja. Nggak bisa begitu. Mungkin kalau buku-buku hukum pelajarannya sama nggak sih Bang yang dipelajari Abang sama enggak. Kalau memang ini good question. Walaupun penuh bercanda ya. Di dalam sistem pemerintahan mungkin bisa beda, tapi di dalam pemidanaan rata-rata sama. Rata-rata sama. Apa yang terjadi di negara seperti common law dengan civil law itu dalam konteks pembuktian pidana hampir sama. Mungkin tradisi beracaranya beda, tapi cara pembuktiannya hampir sama. Saya nggak tahu ya, ini kelemahan ilmu saya juga, tetapi sepengetahuan saya, karena pernah kebetulan
pernah belajar di 2 kiblat sistem hukum, untuk konteks pidana tidak berbeda. Tidak berbeda. Ya kan ini bicara hak orang tadi itu. Jadi orang di Belanda membunuh salah, di sini juga salah. Korupsi di sana salah, di sini juga salah ya. Kecuali di negara antah berantah ya, yang ya gitulah ya, ijazah sulit ditemukan tapi pembuktian di sini mudah gitu. Bang, itu terkait dengan mens rea tadi. Apakah di Indonesia kasus Tom ini jadi satu-satunya? Di Indonesia atau di dunia, Bang? Bahwa orang yang tidak punya niat jahat dan tapi tetap dihukum. Dan nggak salah tangkap, bukan salah tangkap. Kan kalau kayak gitu kadang-kadang nggak salah tangkap. Karena dan negara tidak rugi loh. Iya. Negara tidak rugi. Tidak ditemukan kickback ke Tom. Iya. Gitu ya. Kickback ke Tom atau ke Tom Lembong atau ke anak buahnya lah, please. Toh barangnya juga ada kan? Iya, iya. Ya perdebatannya bisa banyak kalau poin terakhir. Tetapi kalau untuk mens rea, sependek pengetahuan saya yang terbatas, saya tidak merasa akan ada hakim yang menghukum orang tanpa mens rea. Saya bisa yakini untuk konteks Indonesia, ya pemenuhan unsur mens rea satu-satunya yang tidak dipenuhi di perkara ini. Karena biasanya lumrahnya hakim harus membuktikan dalil terpenuhi mens rea. Karena di paham orang hukum adalah actus reus mens rea ya. Harus ada kejahatan jahat dan harus ada niat jahat. Ini kalau ditemukan orang korban pidana, pelakunya mungkin juga bisa ditemukan, tapi harus ditemukan dia punya guilty mind atau tidak. Emang boleh, Bang, menghukum orang kalau nggak ada mens rea-nya? Nggak boleh. Nah, nggak boleh. Bisa nggak hakim ini sebenarnya berada dalam dilema? Di satu sisi, Bang, saya hentikan pertanyaan itu. Kalau dilema, saya bukan ahli psikologi ya. Saya nggak tahu perasaan dia. Walaupun ada teorinya ya. Teorinya teori sarapan pagi. Jadi ada gimana tuh? The breakfast law theory. Ya, teori hukum sarapan pagi. Psikologi itu selalu mempengaruhi orang. Saya ambil contoh, baik hakim laki-laki atau perempuan, kalau dia sebelum berangkat mau sarapan, itu ribut sama pasangannya. Ya. Misalnya pasangan Mas Gaib, Mbak Nisa. Terbayang-bayang kemarahan Mbak Nisa di pagi hari. Begitu masuk ruang pengadilan jadi hakim, terdakwanya mirip Mbak Nisa. Mirip istrinya. Wah, psikologinya akan mendorong dia. Itu ada teorinya begitu. Jadi seseorang itu memutuskan keadilan pun dipengaruhi psikologinya. Nah, sekarang silakan temukan relasi psikologi itu. Apakah psikologinya kena marah istrinya, atau suaminya, atau atasannya, atau orang berkuasa, atau nomor 7, nomor 8, nomor 9, saya nggak tahu. Nah, tapi psikologi akan punya peran dalam putusan. Iya, karena dilemanya itu, dia menyatakan Tom Lembong dihukum, tapi dia memunculkan bahwa tidak ada mens rea. Maksudnya ini kan satu tindakan yang bertolak belakang. Iya, itu dia. Harusnya kan nggak usah dimunculin aja mens rea. Nggak usah disebutin. Kalau dia mau, dia tidak ada mens rea-nya. Dia sebutkan aja bahwa ada niat jahatnya. Ada niat jahatnya, tapi dia memilih untuk tidak. Itu maksudnya dia hakim mau ngasih kode atau apa? Aku berbeda dengan Mbak Nisa tadi. Aku malah merasa hakim itu pintar memberikan kode, tanda-tanda peradaban, termasuk jaksa gitu ya. Karena bagiku mereka ini orang-orang pintar yang lulus fakultas hukum, biasanya yang jadi hakim itu yang terbaik gitu ya, top of the top ya. Yes. Jadi pengetahuannya pasti paripurna menurutku dalam konteks hukum pidana, apalagi karena mau menghapuskan hak orang kan. Ini clue bagiku bahwa saya terpaksa, makanya logikanya aneh-aneh gitu ya. Ada angka-angka aneh di dalam itu. 7 lah yang berulang di kasus yang lain gitu ya. Apakah 7 itu tanda-tanda alam atau hanya peristiwa sosial biasa begitu ya, peristiwa hukum biasa. Atau misalnya soal tidak ada mens rea tapi ditemukan kelalaian. Atau juga misalnya yang paling unik adalah tidak ditemukan kickback. Dan yang paling luar biasa adalah paham ekonomi kapitalis sebagai ini. Dah bagiku ini jangan-jangan kode. Kami dipaksa oleh kekuatan tertentu yang sebenarnya tidak memenuhi sesuatu sehingga muncullah pasal
unsur-unsur pembuktian dalil yang aneh-aneh itu. Saya jadi merinding. Serius Bang. Hakim itu wakil Tuhan kan? Iya. Dia memutuskan perkara nasib satu orang. Sekarang gini, dia yang memberi keputusan, pastinya dia yang harus bertanggung jawab atas keputusan itu. Iya, harus. Mau siapapun yang mendesaknya. Kita kan nggak tahu ya perasaan dia. Mungkin dia baru kecamuk, mungkin dia mumet gitu. Apa yang? Karena dia nasib orang yang dia tentukan, tapi dia tidak kuasa untuk menolak 4,5 tahun itu. Iya, bisa jadi ya. Itu tentu makanya. Dan 4,5 loh. Iya, mungkin realisasinya hanya tahun politik ya. Iya, Bang, menjelang tahun politik. Iya, menjelang tahun politik selesai, baru dia dibebaskan ya. Yang hampir bisa dipastikan ini tidak bisa bergerak untuk kepentingan politik tertentu yang dia sukai ya. Jadi itu penjelasan politiknya. Tapi ya kalau saya mau bilang dan katakan bahwa memang pertanggungjawaban jadi orang hukum itu berat. Kalau tidak sanggup jangan jadi hakim. Kalau tidak sanggup jangan jadi jaksa. Saya sering bilang ke mahasiswa saya, kalau Anda suka masih main domino, kalau di sini bahasanya gaple. Jangan jadi hakim. Apalagi hukumannya pasang karet di telinga. Nanti lawan Anda yang memenangkan pertarungan gaple itu tiba-tiba menjadi tersangka atau para pihak dan dia melihat wajah Anda di sana. Hukum langsung tidak berwibawa gara-gara Anda gitu ya. Jadi jaga diri Anda kalau jadi hakim. Kalau tidak sanggup jangan jadi hakim. Jadi dosen aja cukup. Jadi proses menjadi hakim juga nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Itu makanya di negara yang baik hukumnya, dia cari hakim yang terbaik. Saya selalu mengulang-ulang gini, boleh kekacauan sistem dalam ruang apapun, boleh terjadi. Ekonomi kacau, sosial kacau, politik kacau. Tapi peradilan tidak boleh kacau. Itu tumpuan terakhir untuk kita bisa baik. Ya. Tapi kalau peradilan kacau, sistem yang baik bisa hancur dengan peradilan kacau. Makanya paham hukum itu wajib hukumnya bagi orang-orang yang mau negaranya maju. Hukum itu bukan milik orang anak fakultas hukum loh. Sebab dimanapun ada hukum. Kedokteran ada hukum. Di sini ada hukum. Saya tiap semester belajar, saya anak HI. Tiap semester ada hukum. Karena hukum internasional, ya, relasi diplomatik dan lain-lain ada hukumnya di sana. Jadi hukum itu bukan milik orang hukum, apalagi hanya hakim. Nggak boleh hukum itu dibuat rumit, karena hukum itu milik siapapun. Nah ini hukum dibuat rumit. Tidak ada niat jahat, tapi ada kelalaian. Nah itu. Saya honestly Bang, saya mencoba mencari minggu lalu dialog di TV soal Tom Lembong dengan pengacara, mencoba mencari kesalahan Tom Lembong. Ya. Yang saya temukan ini, Kejaksaan Agung _2, unsur niat jahat atau mens rea dalam perkara korupsi tidak harus dibuktikan dengan keuntungan pribadi, tapi bisa saja orang lain atau korporasi. Yeah. Well, dalam otak saya, perusahaan rafinasi itu. Seseorang dianggap memiliki kesadaran melakukan pelanggaran jika mengetahui ada prosedur wajib dijalankan tetapi tetap diabaikan. Itu yang saya temukan. Pertama, memperkaya orang lain. Dia tidak dapat kickback. Itu unsur di dalam pasal 2, pasal 3 lah. No notificator. Kalau dia menguntungkan orang lain, harus dijelaskan apakah ada perbuatan melawan hukumnya yang menimbulkan keuntungan orang lain. Sehingga perbuatan melawan hukum itu menjadi dasar bahwa cara menguntungkan orang lain itu cara yang salah. Dijelaskan di penjelasan dirimu yang kedua. Bahwa perbuatan melawan hukum itu ada proses yang prosedurnya harus dijalankan tapi tidak dijalankan. Pertanyaan menariknya, apakah prosedur yang lalai itu juga dilakukan oleh menteri-menteri yang lain? Dilakukan. Nah kemudian Bang, gini, saya riset lebih dalam dan saya menyesal Bang. Karena jadi memang itu nasib peneliti itu. Begitu dia menemukan fakta, dia merasa runtuh, menyesal. Karena jadi terjawab. Sempat ada rapat dengan Kementerian
dengan Aparat kementerian penegak lembaga hukum, lain, dengan ya. penegak hukum, terus kemudian rapat koordinasi lintas kementerian difasilitasi Kemenko Perekonomian. Kemudian 13 wakil lembaga hadir menyetujui rencana impor. Menyetujui ya. Kemudian menugasi PT PPI selaku BUMN sebagai pelaksana. Terus ya Ya, PPI kan itu BUMN. BUMN. iya. Untung. Yang untung siapa? BUMN. BUMN. Negara. Pertanyaannya, salahkah Top menguntungkan negara? Terus kan itu dibagi-bagi ke beberapa perusahaan. Dan itu tidak semua perusahaan besar, banyak koperasi-koperasi gitu loh, Nah, Pak. ini segan kita menyebut koperasi ini karena operasi itu Saya sebagian tahu. besar tidak naik itu kasusnya. Apakah kemudian Ada plat-plat, koperasi plat-plat. plat hijau dan plat coklat? Berarti Tom bukan kapitalis dong. Kan mendukung koperasi. Ya, Mendukung koperasi bagus semakin dong. ditemukan kejanggalan kan? makanya tadi saya bilang ke Bang Ferry, semakin saya riset, semakin menyesal. Maka di dalam pidana itu karena mau menghapuskan hak, orang-orang yang menegakkan hukum pidana harus betul-betul presisi. Dia tidak boleh menemukan kelemahan. Kan ada dalil, lebih baik menghukum lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Artinya kalau dia tidak yakin, ragu saja. Ini Mbak Nisa keluar dari ruangan tertentu, tiba-tiba dari ruangan itu kita temukan mayat. No clue at all. Apakah Mbak Nisa pembunuh atau tidak? Aparat penegak hukum kalau belum menemukan keyakinan yang mengarahkan siapa pelaku, dia nggak boleh kemudian menghukum. Dia harus betul-betul meyakinkan bahwa orang ini bersalah. Makanya 2 alat bukti yang cukup itu bukan sekadar 2 alat bukti ada, tapi cukup untuk menambah keyakinan bahwa orang ini bersalah. Nah, dalam kasus Tom, waktu jadi tersangka, belum ditemukan ada 2 alat bukti yang cukup. Kan bubar sekolah hukum gara-gara itu. Orang sudah dijadikan tersangka, tapi tidak bisa menunjukkan 2 alat bukti yang cukup. Abang sempat menyebut soal ini menggunakan hukum sebagai alat balas dendam ya, politik balas dendam. Balas dendam siapa sih sebenarnya? Kan 2024 dong. ya bukan, kan orangnya juga udah nggak menjabat. Apakah masih powerful udah nggak menjabat? Jadi dalam berbagai cerita negara ya, ada soal political trial. Saya mau kisahkan satu cerita ya, namanya Thomas More. Dia adalah penasehat raja di era King Henry VIII, ya, Raja Henry ke-8. Si Thomas More ini dekat dengan Raja Henry, makanya jadi Lord penasehat utama. Penasihat gitu ya. utama. Tapi si Raja Henry nikah dengan perempuan yang punya masalah dalam konteks keagamaan mereka ketika itu. Mantan istri saudaranya lah gitu ya, dinikahin sebelum cerai dan segala macam. Itu menjadi kehebohan luar biasa di istana. Berarti istri muda ya? Istri pertama, tapi setelah itu mau menikah istri lain. Istri lain, ya. Ini cerita istri-istri ini agak sensitif sih sebenarnya. Thomas More awalnya menjelaskan dalam perspektif keagamaan, tapi dia ada perbedaan dengan sang raja. Raja mau ceraikan Istri pertama? istri pertama supaya bisa nikah ke ratu berikutnya, gitu ya. Thomas More menolak itu, dan dia kemudian dihukum gara-gara itu, diberhentikan dan dipidanakan. Ini menjelaskan bahwa orang dekat raja kalau kemudian punya perbedaan politik di masa depan karena kepentingan raja, hasrat raja, ya bisa dipidanakan. Agak mirip-mirip lah cerita Tom Lembong. Thomas More, silakan cari. Political trial itu juga terjadi di banyak negara, tidak hanya di Indonesia di era Orde Baru, Orde Lama, bahkan di Amerika juga ada perspektif political trial, gitu ya.
apalagi di era Nazi Jerman dan lain-lain. Jadi political trial yang sesat menyesatkan itu adalah cara yang digunakan melalui dasar hukum untuk mematikan lawan. Dulu political trial itu selalu bicara soal paham ideologi tertentu, penyimpangan dalam ajaran agama untuk membuat orang ini jatuh. Karena itu kan kayak, oh dia sesat agama, oh dia ideologinya aneh gitu ya. Untuk membuat orang melihat si sasaran ini sebagai sesuatu masalah. Stop Bang, kalau sekarang ada beberapa, tapi kasus saya korupsi mention 2. Biasanya. Pertama korupsi, yang kedua perselingkuhan. Itu. Nah, itu tujuan cerita ini, bahwa berkembang nih political trial. Sesuatu tindak pidana yang kemudian oleh publik sesuatu yang nista, salah satunya korupsi, perselingkuhan, bla bla bla, itu cocok untuk membunuh karakter lawan. Jadi itu dipakai untuk kemudian memastikan kubu oposisi tidak dapat ruang. Ya, meskipun dia seorang penasihat presiden ya dulu. Jadi makanya, ini Bang Ferry ini mau ngasih pesan. Thomas More. Bukan Thomas Lambong ya. Mau kasih pesan buat orang-orang di sekitar presiden. Hati-hati. Baik-baik. Cium tangannya yang benar. Aduh. Udah, Des. Apa ya? Bang, tapi kan itu kan rajanya kan masih berkuasa. Oh, ini good question. Kalau ini kan udah enggak. Walaupun yang berkuasa ya. Raja Jawa maksud lo? Enggak, ini raja Kan pernah mention. Raja Henry ini, Raja Henry. Maaf. Raja Henry Gue kan Jawa soalnya Mas. Raja Henry masih berkuasa. Ya, oke. Nah, kalau yang sekarang kan udah nggak berkuasa. Iya. Anaknya. Raja Jawa. Kaulah jawaban. Jadi gini, kalau kita lihat korelasi Pak Presiden sekarang, current Presiden dengan Presiden sebelumnya, Pak Presiden Joko Widodo, untuk menjelaskan apakah orang ini belum berkuasa atau tidak mudah sih sebenarnya. Cukup lihat sikap dan tindak tanduk Pak Presiden yang berkuasa saat ini. Beberapa hari yang lalu Pak Presiden saat ini dan Pak Jokowi makan mie godok Jawa tuh malam-malam gitu ya. Kalau mau lebih menjelaskan, coba sebutkan presiden yang berkuasa saat ini yang pernah menyebutkan hidup presiden yang lalu. Hidup Presiden Jokowi mungkin cuma satu-satunya. Coba deh sebutkan di dunia. Sebentar. Coba deh cari buka-buka buku sejarah. Bahkan tidak pernah tuh presiden-presiden yang punya hutang politik meneriakkan hidup gitu ya, hail the king gitu ya. Di dalam sistem presidensial mustahil menurut saya. Kalau sistem parlementer perdana menteri meneriakkan hidup raja itu biasa. Gitu ya. Tapi dalam sistem presidensial nggak mungkin ditemukan itu. Tapi ditemukan kemarin ya di negeri antah berantah. Pakai teriak yang kuat lagi kan, harus semangat gitu ya. Nah itu cukup menjelaskan bahwa di Timbuktu ya. Di Timbuktu itu baca Donald Bebek. Itu bisa menjelaskan bahwa memang ada korelasi kekuasaan di antara dua presiden ini. Dan itu bisa menjelaskan konflik kepentingannya cukup akan banyak ya, apalagi kalau bicara tahun politik ke depan. Emang Tom Lembong siapa sih, Bang? Kan Tom Lembong cuma apa sih ancamannya buat kan politik dia cuma penasehat. Penasehat presiden, mantan calon presiden. Terus ketika itu. 2024 timnya Pak Anies Baswedan. Iya. Apa Kalah ancamannya lagi ya? untuk Kalah lagi. Kalau yang ancamannya? diperiksa ini Anies Baswedan agak make sense. Yeah. Karena Anies punya potensi untuk jadi presiden di 2029. Yes. Tapi kan Tom Lembong nggak mungkin jadi presiden juga. Ya. Apa yang membuat begitu powerfulnya Tom Lembong sampai seperti ini? Wapres? Dalam kasus political trial sebenarnya yang jawab pertanyaan seperti ini paling enak dijawab oleh orang yang merasakan keuntungan menggunakan jasa Tom Lembong.
kebetulan Tom Lembong adalah penasehat Presiden Joko Widodo ketika pemilu dan jadi menteri, gitu ya. Ya. Pasti Presiden Joko Widodo paham betul kapasitas dan kapabilitas Tom Lembong dalam politik, ya. Misal Tom punya relasi politik ekonomi dengan berbagai orang di luar negeri. Ya. Kalau support itu menarik itu. Mungkin di sana kapitalisnya Tom Lembong ya. Banyak kenal pebisnis di luar negeri yang mungkin bisa support kampanye. Tom tamatan luar negeri yang brilian. Dia bisa bekerja di banyak tempat kan. Itu diakui juga Pak Anies ya. Saya tidak pernah bersentuhan dengan Tom, tidak pernah diskusi. Ya. Jadi saya tidak tahu kapasitasnya. Faktanya dia punya jejaring yang luar biasa dan dia memenangkan Presiden Joko Widodo. Ya. Jadi jangan-jangan nih orang cukup berbahaya nih kalau di 2029 masih bebas, punya dukung-mendukung. Jangan-jangan banyak donatur politik yang bisa dia ajak mensupport dalam pemilu tertentu. Ya. Bisa saja. Tapi bagi saya yang paling penting dalam kejahatan politik seperti ini yang bisa dilihat adalah kejahatan itu selalu menyisakan kelemahan. Dan kelemahan itu bisa menjelaskan bahwa hukum tidak digunakan untuk menegakkan hukum, tapi hukum sedang digunakan untuk mematikan lawan politik. Jadi tidak ada kejahatan yang sempurna ya? Tidak, no. Tidak ada kejahatan yang sempurna, termasuk penggunaan hukum oleh aparat penegak hukum dalam melakukan kejahatan-kejahatan politik. Nah, ini kuasa hukum akhirnya kan melakukan banding, Bang. Ya. Itu udah tepat? Bagi saya tepat ya. Ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal bertarung mencari kebenaran. Kan sebenarnya pernyataan banding sudah disampaikan kuasa hukum seminggu yang lalu ya. Ini penyampaian memori banding saja. Secara resmi. Ya, tertulisnya gitu ya. Dan bagi saya mestinya orang yang yakin kebenaran itu harus diungkap, ya harus melakukan ini. Secara politik itu juga bagus, bahwa ini harus dilawan dan tentu orang akan terus membicarakan kasus ini sebagai sebuah misteri yang harus diungkap ya. Dan sekaligus untuk menjelaskan bahwa kezaliman ini harus ditemukan pelakunya. Tanpa ada banding, saya pikir itu adalah kekalahan. Hanya penakut yang tidak berani melawan. Tapi Bang, yakin bandingnya juga nggak udah diintervensi? Nah, itu Mbak Nisa masih berpikir mencari kemenangan kan? Kalau saya, kalau boleh menasihati, tidak perlu mencari kemenangan, tapi kebenaran. Persis nasihat seorang advokat terbaik di negara ini, namanya Yap Thiam Hien. Ya. Kalau Anda pakai saya, Anda tidak bisa cari kemenangan dan kekalahan. Tapi kalau Anda mencari kebenaran, Anda bisa pakai saya sebagai advokat. Bagi saya itu nasihat luar biasa. Peradilan itu tidak boleh kayak pertandingan bola, menang kalah. Tetapi sejauh mana kebenaran bisa diuji. Tapi biasanya kalau yang memperjuangkan kebenaran, kalah ada terus duitnya, ya. Bang. Kalah terus ya. Iya. Ya memang kami diajarkan di kampus di mana aja. Percayalah kebenaran, percaya kebenaran, dan ya itu memang agak ini ya. Idealis ya. Kan ada yang bilang nanti kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Ya let's see ya. Waktu akan time will tell katanya ya. Ya mari. Ada beberapa kebenaran yang akhirnya terungkap, tapi terlambat, Bang. Iya. Ya itu kan biasa ya, di dalam ceramah-ceramah kami di kampus, kebenaran itu tidak selalu datang tepat waktu. Ini mengutip novel bagus dari Putut IE ya. Keadilan itu seperti cinta. Cinta itu tidak pernah tepat waktu. Sesuatu yang baik tidak selalu tepat waktu. Tapi dia datang di waktu yang tepat. Ini para jomblo ya. ya dia akan datang di waktu yang tepat. Let's see bagaimana ini bisa terungkap menjelang 2029. Jangan-jangan ini jadi bumerang bagi kekuasaan yang kemudian membuat orang bersama-sama melawan untuk memperjuangkan kebenaran. Tapi baru kali ini Bang ada kasus korupsi tanda kutip ya. Yang didukung, justru putusannya justru ditolak oleh banyak orang. Iya, kan Mas Kahib bisa lihat deh dalam perjalanan kita sepanjang reformasi,
mana ada teman-teman aktivis anti korupsi. Saya ikut di dalam itu. Mendukung ini. Sekarang terdakwa koruptor, sorry. Ini pertamanya, Mbak Nis. Iya. Ini pertamanya orang merasa tidak nyaman. Ini ada sesuatu, something wrong. Melihat bagaimana mereka menjalankan kasus ini dan membuktikannya. Makanya banyak sekali tuh aktivis anti korupsi mempertanyakan ini. Baru kali ini saya melihat kasus korupsi yang didukung adalah terdakwanya. Ya. Sekarang sudah terpidana. Sekarang sudah terpidana. Ketika itu masa persidangan terdakwanya. Dan yang datang mantan ketua pimpinan KPK, aktivis anti korupsi, advokat hak asasi manusia. Jadi agak unik ya. Orang kan nemukan feeling yang sama ya. Itu kayak nonton bola ya. Ada katakanlah anak orang tertentu main, terus nendang, lambat tapi gol. Orang bisa tahu with your feeling ya, ini nggak benar. Ini sesuatu yang salah nih. Katanya kipernya jadi komisaris tuh. Itu tendangan tidak mendekati 150 km tapi bisa gol gitu ya. Orang tahu, orang bisa merasakan sesuatu adil tidak adil. Nah, hukum yang tidak mampu menjelaskan ya, tidak dapat perasaan publik, orang akan mencoba mencari tahu. Kan dirimu berdua tadi bilang, merinding kok cerita ini. Karena kalian nonton tayangan-tayangan sidang itu merasa ada sesuatu yang terus bertemu cerita sesuatu yang membuktikan masuk akal ya, ada sesuatu yang salah. Itu yang membuat kita betul, jangan-jangan ini tidak adil. Nah, itu juga diajari di kampus kami bahwa di ujung hukum itu yang penuh dengan pasal-pasal, pakai perasaanmu. Guru saya, ya, Bang, ya? Guru saya selalu bicara itu. Penegak hukum yang hanya mengandalkan otak dan kepintaran, dia akan terjebak bahwa pasal-pasal itu adalah buatan manusia. Tapi orang hukum yang menggunakan nuraninya, dia akan menemukan bahwa keadilan selalu bicara lebih lantang dari pasal-pasal. Jadi yang sekarang didapat oleh Tom hanya kesalahan pasal-pasal, tapi yang dia rasakan echoing dari ketidakadilan ini bersuara di mana-mana. Yes, betul. Wajar sih kalau hati nuraninya udah nggak ada. Udah diambil Pak Oso soalnya. Astaga. Jokes bapak-bapak ya. Aku agak, saya mengerti. Agak telat dikit ya. Bang, sebelum kita beralih nih, saya ada seorang pengusaha lah ya, dia bilang gini, sebenarnya putusan ini akan memberikan dampak agak negatif terhadap investasi. Iya. Karena mereka yang berbisnis dengan pemerintah itu semuanya terancam. Bisa dipidanakan. Karena ini pengusaha-pengusahanya kecuali yang plat-plat itu ya, Bang. Iya. Kena semua. Satu. Contoh lagi yang ada kasus ASDP ya, yang kemarin direksinya semua ini kena KPK. Sama tuh, hampir mirip karena dianggap menguntungkan pihak swasta. Kemudian dia bilang kemarin ada bisnis sama BUMN nggak jadi gue ambil karena khawatir nanti dianggap menguntungkan dia. Kalau kata pengusaha udah terminnya lama gitu. Iya. Ini berpikir kayak begitu nggak sih ini? Ya bisa saja. Makanya saya berdoa kasus ini menemukan keadilan sehingga tidak jadi preseden ya. Lalu dijadikan jurisprudensi ya, dalil yang harus diikuti oleh seluruh peradilan. Bayangkan berapa banyak orang masuk penjara gara-gara konsep beginian ya. Hanya paham ekonomi kapitalis, tidak didapatkan kickback, lalu orang kemudian bisa kena. Jadi mudah-mudahan ini kealpaan ya, banyak hal ya, yang kemudian terungkap dan diperbaiki di banding. Supaya ini jangan sampai menjadi alat ukur baru dalam pemidanaan orang. Itu doa ya, tapi saya nggak tahu kalau semakin menyimpang kekuasaan semakin buruk hukum sih. Ya. Kita tadi udah bicara, Bang, bahwa bisa jadi ada
apa ya? Kalau kita bilangnya puppet master. Ada orang besar yang mungkin mempergunakan penegak hukum untuk mengendalikan putusan itulah. Tapi ada satu kasus lagi yang nggak beres-beres nih Bang, yang masih jadi bicara soal ijazah ya Bang. Kita ingin melihat perspektif Bang Ferry, pakar hukum tata negara terkait ijazah yang terus berkepanjangan dan sampai sekarang ada belum udahnya apa capek selesai. Bang. Iya, itu juga aneh ya. Saya pernah menjelaskan Obama pernah punya masalah dengan birth certificate ya. Oh iya. Lalu Obama sadar. Yang dibilang bukan WN Amerika kan? Ya, dia lahir di Hawaii kan, pulau yang berbeda dari daratan Amerika. Obama sadar kalau ini dibiarkan, ini jadi bahan untuk menyerang dia. Satu-satunya cara terbaik adalah secara terbuka memperlihatkan ijazahnya. Dan yang paling berhak adalah pihak berwajib. Oleh otoritas Hawaii, kemudian melalui permintaan Obama, membongkar data kelahiran Obama. Berhenti debat itu. Jadi Obama sadar kalau punya sertifikat asli, ya ungkapin, kasih aja, selesai. Nah, ada satu negara soal ijazah ijazah S1, jadi polemik bertahun-tahun berkepanjangan, yang solusinya bagi saya mudah saja. Saya kalau punya ijazah, saya liatin. Kan ini bukan kejahatan, selesai keributan. Kalau otoritas UGM misalnya buka ijazah ini, ya tinggal buka bahwa ada bukti seseorang sudah pernah menerima ijazah, selesai urusan. Ini kan semua mengambang ya, bahwa ijazah itu asli dari bibir semua. Tidak ada yang mengungkapkan alat bukti apa. Jadi harusnya dia mengungkapkan alat buktinya, selesai urusan. Nah ini dramanya panjang ya. Begini ada dosen yang ngomong begitu, ada ini, capek kita. Padahal cara pembuktiannya gampang. Saya melihat berkepanjangan isu ini karena dua hal. Satu, barang ini memang tidak ada, ya. Atau punya masalah begitu ya, sehingga berputar, tidak bisa dibuktikan. Barang ini memang Kedua, ya itu kan bisa banyak faktor ya, tidak adanya ya karena bikin hilang, karena dulu hanyut, tinggal di dekat sungai, banjir, itu banyak faktor. Kedua, drama ini perlu dilanjutkan supaya eskalasinya bagus dan orang selalu menyebut kehadirannya. Ceritanya menarik, yang suatu waktu mungkin dibuktikan sebaliknya. Sehingga in the end-nya hero-nya sudah ada gitu ya. Sehingga kita menikmati perputaran ini, pertanyaan-pertanyaan. Karena itu, sesuatu yang mudah kok dibuat rumit. Pasti sesuatu sedang dimainkan. Nah, saya hanya melihat dua ini. Kalau dia ada asli, ayo tunjukkan, selesai urusan. Atau memang ini sedang mau memutar episode ini berkali-kali. Kayak sinetron Ibuku yang menikmatinya dulu ya. Sinetron itu harus dibuat ceritanya sampai 1.500 kali episode. Tersanjung. Tersandung ijazah. Itu dibuat berkali-kali untuk kemudian ya eskalasinya naik dan segala macam. Itu bisnis. Nah kalau presiden yang lalu punya kepentingan yang lain, ya mungkin itu sedang dimainkan. Tapi kalau mau membuktikan kebenaran, ditunjukin aja selesai. Ini menurut Bang Ferry bakal sampai jilid berapa ini drama ijazah ini? Bisa 2024 sampai 2034 ya. 2029 bisa sampai 2034 ya. Tergantung situasinya ya. Kalau 2029 mungkin masih cerita-cerita. Sebenarnya kan ini ramainya dari 2012 ya, sejak DKI Jakarta ya. Iya, sudah banyak pertanyaan. Iya. Ya, yang kemudian setelah 2024 kemarin semakin besar eskalasinya ya. Iya. Saya memperkirakannya begitu karena 2029 menurut saya masih pertarungan sang anak. Kalau konstitusi berubah bisa 3 kali presiden, mungkin baru ceritanya agak beda sedikit. Sekarang kan udah berkembang ke adanya orang besar di balik isu ini. Jadi udah makin banyak ya. Kalau orang besar itu saya tersinggung Mas Gaib. Siapa badannya itu? Jadi benar maksudnya. Kadang-kadang orang kecil dengan mentalitas lemah
punya cara yang lain untuk mempertahankan isu itu terus membesar ya. Ya bisa banyak kepentingan lah. Maksudnya gimana, Bang Ferry? Ada orang kecil yang punya niat jahat mungkin ya, yang berupaya membesar-besarkan situasi agar semua selalu membicarakan dirinya, atau ya orang ini berupaya menutupi kebusukan yang ada. Tinggal kita mau menyederhanakan kasus yang sederhana ini. Iya, ini sederhana ya. Very simple. Iya. Tinggal kenapa dipersulit saya juga tidak tahu. Nah, yang kasus rumit seperti Tom Lembong malah jadi terlihat sederhana dengan pembuktiannya ya. Jadi ini kita merasa ada sesuatu yang tidak adil saja. Beberapa orang mungkin nggak mau nunjukin foto KTP, belum oplas gitu kan. Nggak mau nunjukin foto ijazah, mukanya masih beda. Ya capek ya, sampai AI lah bicara, inilah bicara. Sampai korbannya pasar pramuka, orang pasar udah nggak ada. Iya, ya ampun. Kemana-mana ceritanya padahal bisa dibuktikan sangat sederhana. Emang tempat saya ngetik skripsi itu. Waktu dulu. Pasu asli. Ya asli, skripsinya asli. Tapi memang itu tempat yang memang khusus buat dokumen orang kalau mau bikin surat sakit palsu, itu emang di situ. Di sana ya? Emang di sana. Iya. Tapi Bang Ferry, akankah terungkap kalau misalnya nih ya, ini cuma misalnya, bener nih ternyata yang dikatakan Roy Suryo dan kawan-kawan itu benar, akankah mungkin terungkap? Ini negara loh yang menanggung malu lah. Saya percaya kejahatan itu tidak ada yang tidak bisa diungkap. Tapi ada kejahatan yang remain as misteri ya, yang ada banyak. Apalagi di Indonesia. Ya, apalagi di Indonesia karena dipertahankan. Nah, kalau ada niat politik ini yang benar ya untuk mengungkapkan kebenaran ini ya bisa saja. Tapi kalau niat politiknya tidak ada ya tidak bisa. Apalagi beliau kan tidak lagi menjadi pemegang kekuasaan ya. Orang punya kecenderungan yang sudah berlalu biarlah berlalu. Bagi saya faktornya lain. Ini soal pembuktian banyak hal ya. Pembuktian pemilu kita penuh kecurangan atau tidak. Segitu repotnya kita bernegara sehingga perlu orang-orang yang menguasai banyak hal yang bernama presiden harus menipu sebegitu rupa ya. Padahal kan cukup ijazah SMA ya. Ngapain harus memalsukan ijazah S1 ya? Jadi presiden kan cukup SMA ya? SMA, ngapain juga. Tapi kan kita bisa melihat penyelenggara pemilu tidak benar sehingga tidak bisa memverifikasi sesuatu data yang bermasalah. Kita bisa lihat bahwa ada orang tidak benar demi kekuasaan, dia mau membuat dirinya terlihat mentereng gitu ya. Padahal dia cuman punya ijazah rendah. Ya. Tapi sekali lagi tidak fair juga bagi kita memposisikan Pak Jokowi sebagai orang yang totally salah gitu ya. Proses ini harus menceritakan bahwa ini kesempatan bagi Pak Jokowi untuk menyatakan dirinya benar gitu ya. Makanya waktu beliau berkuasa ketika kasus ini muncul, saya bilang masuk aja proses impeachment. Karena proses impeachment itu tidak selalu ujungnya pemakzulan. Proses impeachment namanya menggugat ya. Itu juga kesempatan membuktikan siapa yang benar. Termasuk Presiden Jokowi. Bukti nih, ini pelaku politik begini yang menghina saya, menghancurkan nama saya. Ini loh, mereka selalu ngomong buruk, nih ijazah saya. Saya mendaftar dengan benar dengan ijazah yang benar. Tapi itu tidak terjadi. In any circumstances tidak dilakukan. Mau langkah hukum tata negara, mau langkah politik, atau langkah kekeluargaan. Di depan pintu rumah, ini ijazah Jokowi. Ya, selesai urusan. Mbak Nisa, Mas Gaib tidak perlu mengadakan sesi diskusi soal ini. Karena ini sebenarnya tidak penting dan tidak repot betul. Biar energi bangsa kita fokuskan pada bagaimana menciptakan lapangan kerja. Saya jadi ingat, ijazah saya udah saya ambil belum ya? 2 kali tahan. Kita harus ikut apa yang disampaikan Pak Luhut. Apa itu ijazah?
Yang penting kan apa yang kamu lakukan buat negara. Iya. Lah kenapa gitu omongnya? Itu kesannya sebenarnya ijazah itu tidak penting ya. Aduh. Iya. Mahal kuliah Mas, mahal. Ya. Jadi buat BUMN nggak usah nanya ijazah lah. Iya. Dan saya kalau kemana-mana sering pakai fotokopian aja. Penting jasa terhadap negara. Iya, penting. Iya, SIM KTP. SIM, KTP, semua saya fotokopi. Apa STNK, Kalau ditanya, PKB, KTP, fotokopi. Ini asli? Ya asli lah. Itu kan fotokopi. Ya, tapi kan ada aslinya. Ingat di zaman otoriter menyindir kekuasaan adalah Makanya dari tadi Mas Gem saya tepuk-tepuk. Iya, ada contohnya kan? Bukan radio Mas, mungkin lu kelihatan. Oh, iya. Aduh nih. Aduh, yang Udah deh julid kita. nggak beres-beres udah. Thank you Bang Ferry. sama-sama. Thank you, Bang, ya. Makasih. Julidnya nggak beres-beres kalau gitu. Kita ketemu minggu depan ya. Bye. Di Bikin Terang. Semoga terang ya. Semoga terang semuanya. Kalau nggak terang, jangan cari penerangan di tempat lain. Di sini aja. Di Kementerian Penerangan. Hai.